Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aceng dari kelas SP2.1 dengan NIM 11261610862. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem operasi, mata kuliah instalasi dan maintenance. Nah, di sini ada beberapa gambaran tentang operasi sistem, yaitu ada Windows, macOS, Linux, Android, Apple, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem operasi, fungsi, jenis, serta cara kerjanya. Apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user atau brandware. Nah, jadi sistem operasi komputer berarti komponen dan metode kerja yang ada dalam komputer. Tujuannya ialah untuk menghubungkan manusia dengan komputer atau perangkat lunak dengan perangkat keras. Sistem operasi dalam bahasa Inggris sering dikenal dengan operating system. Sistem operasi menjadi hal yang paling mendasar dan harus ada saat akan menjalankan komputer. Jika kita analogikan secara sederhana, hubungan antara operating system dengan komputer adalah seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar, di mana tanpa adanya bahan bakar, tentu saja kendaraan bermotor tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Sama halnya dengan sistem operasi, di mana Anda tidak akan bisa menggunakan perangkat komputer apabila tidak ada OS-nya atau operating system. Begitu juga sebaliknya, apabila Anda mempunyai perangkat sistem dan tidak mempunyai komputer, maka menjadi tidak berguna. Nah, kemudian fungsinya sistem operasi. Fungsi utama dari sistem operasi ialah mengelola sumber daya yang ada pada komputer. Selain itu, sistem operasi juga berfungsi untuk menyediakan layanan ke pengguna, sehingga bisa lebih mudah saat memanfaatkan berbagai sumber daya komputer. Nah, selain dua fungsi tersebut, sistem operasi komputer atau operating system juga berfungsi untuk mengelola data yang ada dalam komputer, serta mengatur perangkat lunak dan perangkat keras agar bisa bekerja dengan stabil. Nah, kemudian di sini ada jenis sistem operasi. Yang pertama yaitu MS-DOS. MS-DOS ini merupakan sistem operasi komputer yang paling lama. Tampilannya berbeda dengan sistem operasi komputer saat ini, karena pemberian instruksinya dilakukan lewat tulisan. Nah, tapi kelebihan utama dari MS-DOS ini ialah tidak banyak menghabiskan memori komputer. Namun kelemahannya ialah instruksi diberikan lewat tulisan dan tidak ada grafisnya sama sekali. Nah, yang kedua adalah sistem operasi Windows. Ini yang biasa kita gunakan. Windows menjadi operating system terbanyak yang digunakan di seluruh dunia. Tidak hanya itu, Windows juga mudah ditemui dalam berbagai komputer atau laptop, termasuk laptop yang saya gunakan juga menggunakan Windows. Kelebihan utama dari sistem operasi Windows ialah cara menjalankan dan instalasinya mudah, sedangkan kelemahan utamanya ialah rentan terkena virus. Selanjutnya yaitu sistem operasi Linux. Linux ini juga cukup sering digunakan oleh pengguna komputer. Walau jumlahnya tidak sebanyak sistem operasi Windows, Linux ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan modifikasi untuk meningkatkan kinerja sistemnya. Nah, kelebihan utamanya yaitu sistem operasi Linux bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan, tetapi hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang paham teknologi. Untuk kelemahan utamanya ialah cara instalasinya lebih susah dibanding Windows. Nah, kemudian ada macOS. macOS ini sering juga disebut dengan Macintosh. Sistem operasi ini hanya disediakan untuk komputer Apple. Nah, kelebihan utama dari sistem operasi macOS ini ialah tidak mudah terkena virus. Sedangkan kelemahan utamanya ialah menjalankan sistem operasinya agak lebih susah dibanding Windows dan Linux. Nah, kemudian ada
cara kerja sistem operasi. Nah, di sini ada user, ada operating system. Operating system di sini ada aplikasi atau program-programnya dan ada hardware, di mana ada CPU, RAM, I/O device dan juga busnya. Nah, ini cara kerja sistem operasi mungkin bisa diawali dari saat pertama kali sebuah komputer dihidupkan, yaitu pada saat awal ditekan dengan proses booting, maka komputer akan memberikan sinyal ke operating system yang tersimpan di hard disk melalui RAM. Nah, bagian dari operating system ini yang berperan secara langsung untuk melakukan tugasnya, untuk melakukan komunikasi dengan hardware-nya, dan bagiannya disebut dengan kernel. Sedangkan bagian dari operating system yang menghubungkan user interface atau antarmuka aplikasi dengan pengguna atau user disebut dengan sel. Sebenarnya ada dua jenis sel yang terdapat dalam sebuah komputer. Yang pertama yaitu CLI yang disebut dengan command line, merupakan sel bentuk teks atau tidak dikatakan dengan DOS yang tampilannya hanya black and white. Dan yang kedua adalah GUI atau Graphical User Interface, merupakan sel bentuk grafis. Jadi ada tampilan menunya jika kita seorang user tinggal mengklik menggunakan mouse. Nah, jadi seperti itu cara kerja sistem operasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan atau kelebihan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.